Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir, anak-anakku sekalian untuk kelas 8. Hari ini kita akan belajar kembali simple past ya. Setelah sebelumnya kita belajar simple past juga, tapi ini bagian kedua dan ini materi untuk kelas 8. Nah, baik. Tapi sebelum kita mulai, Ustaz kembali mengingatkan tentang pelajaran yang sebelumnya ya. Bahwasanya masa lalu kita berbicara tentang simple past, tentang masa lalu. Dan kita ketahui bahwasanya ketika seorang berbuat kesalahan di dalam agama kita, maka Allah Ta'ala salah satu namanya adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka jangan ragu untuk memohon maaf Anda sekalian. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ngomong-ngomong soal pas, masa lalu, kan kita temui ada orang yang berputus asa dan lain sebagainya. Tetapi kesalahan-kesalahan itu adalah sekalian ketika kita betul-betul bertobat, maka innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang dan maha pengampun anak sekalian ya. Ghafur. Nah, kita lanjut ke pelajaran masa lalu atau simple past. Nah, simple past di pengertian sebelumnya adalah kalimat sederhana yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Nah, hari ini kita langsung masuk ke formulanya, tapi sebelumnya kita merujuk dulu. Di sebelumnya kita sudah belajar functionnya ya sama time signalnya di pelajaran lalu. Itu functionnya untuk menunjukkan habitual action di masa lampau atau rutinitas di masa lampau untuk menunjukkan atau menggambarkan, mendeskripsikan kebenaran umum di masa lampau dan sebagainya. Adapun time signalnya juga kita sudah sebutkan di video sebelumnya, ada yesterday, 2 hours ago, 2 months ago dan lain sebagainya. Dan bagi anak-anakku sekalian yang belum sempat melihat, silakan kunjungi channelnya Ruang Kelasku dan di situ ada playlist bahasa Inggris untuk kelas 8. Nah, sekarang kita lanjut ke formulanya. Formula atau rumusnya ya. Jadi Anda sekalian untuk bisa membuat kalimat bahasa Inggris, terutama untuk simple past, maka ada formulanya juga supaya kita tidak keliru dalam membuat kalimatnya. Nah, sekarang yang pertama itu adalah kalimat verbal ya. Verbal atau yang kita ketahui dia adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang mengandung verb di dalamnya atau mengandung kata kerja Anda sekalian. Nah, yang positif itu adalah subjek ditambah verb bentuk kedua plus objek. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah sebutkan verb itu ada 3 macam ya, ada verb bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Verb pertama itu dipakai di simple present. Nah, kalau verb kedua seperti yang ini dipakai di simple past atau semua tenses yang past anak-anak sekalian. Nah, contohnya seperti apa? I ate pizza. Saya makan sebuah atau sepotong pizza. Ate ini dia adalah bentuk kedua dari bentuk pertamanya adalah eat. E-A-T. Nah, jadi yang dipakai adalah verb bentuk kedua. Sedangkan kalimat negatifnya adalah subjek ditambah did tambah not. Nah, di sini verbnya tidak lagi bentuk kedua akan tetapi dia bentuk pertama anak-anak sekalian lalu ditambahkan objek. Contohnya adalah I did not atau bisa disingkat didn't eat a pizza. Did di sini dia adalah kata kerja bentuk lampau. Jadi kalau ada kata did di sebuah kalimat pasti dia past. Pasti bentuknya masa lampau atau past. I did not eat a pizza. Nah, ini I ate pizza sebelumnya itu artinya adalah saya dulu makan pizza. Saya dulu makan pizza atau saya makan pizza dulunya. Ya kan? Nah, kalau bentuk menyangkalnya atau negatifnya, I did not atau I didn't eat a pizza. Ingat, kata kerjanya tidak seperti di kalimat positif. Di positif itu kata kerjanya adalah bentuk kedua. Kalau di negatifnya itu kata kerjanya adalah bentuk pertama dengan catatan yang menunjukkan dia bentuk lampau di sini adalah kata kerja bantunya. Jadi kalau yang kalimat positif ada kata kerja bentuk kedua, maka yakin dan percaya itu adalah past. Tapi kalau Anda melihat anak-anak sekalian, ada kata kerja bentuk pertama di sebuah kalimat,
tapi ada did di depannya atau ada did di kalimat tersebut, maka pasti itu juga adalah past walaupun kata kerjanya adalah bentuk pertama. Tapi kalau ada did, maka dia menunjukkan past. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, sekarang yang negatif, interrogatif atau yang bertanya, did ini lagi-lagi dia berada di depan ya, ditambahkan subjek tambah verb pertama plus objek. Nah, did dia adalah kata kerja bantu yang hanya kata kerja bantu bentuk lampau ya, yang hanya muncul di kalimat negatif dan interrogatif anak sekalian. Dia hanya muncul di kalimat di rumus ini ya, di negatif dan interrogatif. Dia bisa juga di positif, contohnya adalah I did it, saya melakukannya. Ya, dia adalah bentuk tapi yang kita maksud di sini adalah kata kerja bantu. Did, did. Did di sini ketika dia diikuti oleh not, artinya tidak. I did not eat pizza. Saya dulunya tidak makan pizza. Nah, kalau di sini bertanya, did ini dia berubah artinya menjadi apakah. Did ditambah subjek, kembali verb bentuk pertama. Kenapa bentuk pertama? Karena bentuk past di sini diwakili oleh did Anda sekalian. Lalu diikuti oleh objek dan jangan lupa kasih question mark. Contohnya adalah did you eat a pizza? Apakah kamu makan sepotong pizza dulu? Nah, dulunya terserah. Mau kemarin kah? Mau 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, bahkan 1 detik yang lalu, Anda sekalian itu boleh. Nah, ini bisa ditambahkan time signal ya di belakangnya. Cuma di sini saya tidak tambahkan. Jadi bisa dipahami ya untuk formula yang verbal. Nah, berikutnya setelah verbal, sekarang kita masuk ke nominal. Tadi verbal itu adalah kalimat yang mengandung verb di dalamnya. Ada kata kerjanya. Berarti nominal tidak ada kata kerja di dalamnya. Yang ada adalah adjective, noun, dan adverb. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di kelas. Nah, langsung saja. Untuk yang positif, rumusnya adalah subject, was, atau were, ditambahkan salah satunya adjective kah, atau noun, adverb kah, atau noun anak sekalian. Contohnya, I was ugly. Nah, I was ugly. Dulu itu saya jelek. Nah, saya dulunya itu jelek. Oh, berarti sekarang sudah tidak jelek berarti, ya kan? Ingat, subjek ditambahkan salah satunya was atau were. Kapan dipakai was? Kapan dipakai were? Tergantung subjeknya. Pembahasannya ada di slide setelahnya. Nah, contohnya adalah I was ugly. Nah, ini yang menunjukkan dia adalah bentuk past atau bentuk lampau. Sekali lagi di sini tidak ada verb ya. Tidak ada verb bentuk kedua atau bentuk pertama, tapi yang ada adalah adjective, adverb, noun. Dengan catatan di depannya ada to be past. To be past di sini ada dua yaitu was dan were. Nah, sekarang kita bentuk negatifnya, subject ditambah was were ditambah not ditambah adjective, adverb atau noun. Contohnya adalah you were here. Nah, ugly ini anak sekalian dia adalah adjektif, here itu adalah adverb atau kata keterangan. Ini adalah kata sifat, adverb itu adalah kata keterangan. Jadi adjektif, adjektif, singkat di sini, adverb, adverb, noun. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Apply di kelas sepertinya kita sudah pernah singgung-singgung. Nah, was, were, atau to be past ini dia berada di depan, lalu diikuti oleh subjek, lalu diikuti oleh adjektif, adverb atau noun. Sini ada tanda tambah ya. Nah, contohnya, were they here? Apakah mereka dulunya di sini? Nah, ini here ini apa? Adjective, adverb atau noun? Ah, betul. Ini adalah adverb atau kata keterangan. Nah, sekalian. Were sekali lagi, to be ketika dia berada di depan kalimat, dia artinya menjadi apakah. Apakah mereka di sini? Nah, oke, bisa dipahami di sini? Baik, sekarang kita akan singgung sedikit tentang to be. To be pada simple past, kan? To be pada past. To be pada past anak-anak sekalian itu ada dua. Yang pertama adalah was. Kapan dipakai was anak-anak sekalian? Kalau subjeknya adalah I, she, he, dan it. Kalau ini subjeknya, maka pasangannya adalah to be was. I was here, she was here, he was here, it was here. Ya kan? Nah, jangan ditukar-tukar. To be yang kedua adalah where. Kapan dipakai? Kalau subjeknya adalah you, we, dan they. You were here, we were here, they were here. Mereka dulunya di sini,
Kami dulunya di sini, kamu dulunya di sini, dan lain sebagainya. Kami dulunya di sini. Nah, bisa dipahami kapan dipakai was, kapan dipakai were. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita beri tugas. Tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, tuliskan, oke, baik, tuliskan 5 contoh kalimat, tuliskan 5 contoh kalimat verbal pada simple past dan 5 kalimat nominal di simple past. Sekali lagi, tuliskan 5 contoh kalimat simple past di verbal dan 5-nya di nominal. Terserah mau diacak atau digabung, yang positif, negatif, dan sebagainya. Yang jelas semuanya terwakili. Baik, terima kasih. Jangan lupa bertanya ya. Share di grup pertanyaannya atau hal-hal yang mau didiskusikan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.